Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kiki dan Dun. Kali ini yang akan kita bahas adalah sesar di Indonesia. Oke. Lantas mitos dan syirik, juga nanti tipsnya jangan lupa, Dun. Siap. Lupa mulu Kemana ya. kita lari kalau ada gempa? Siap. Ya, kita Oke. mulai. Oke, jadi ini Ki ya, bahas tentang sesar ya. Mhm. Kemarin itu kan kita bahas tentang pelat-pelat ya. Ya, Ada pelat samudra dan pelat Pelat benua, ya kan. betul. Kemudian Indonesia dikelilingi oleh pelat-pelat 3 yang besar ya. Ya, Nah itu sekarang kita tentang sesar. Sesar ini patahan di pulau-pulau Ki. Ada di Sumatera, Jawa, kemudian nanti belok di Maluku ya. ya. Untuk ini kita lihat videonya aja Ki biar jelas. Ya, Picture tells thousand words. Oke, iya kalau diceritain begini nggak kebayang Ki. Nah ini tentang saudara-saudara kita yang tinggal di Lombok kemarin ya, kita ngalamin musibah, kemudian juga saudara-saudara kita yang di Palu, kita pelajari juga tentang sesarnya yang ada di Lombok dan Palu. Nanti seluruh Indonesia kita lihat Coba sesarnya. Sekarang kita bicara soal Indonesia. Negara kita berada di atas 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Barat. Nah ini Indonesia ya, dikelilingi oleh 3 lempeng yang besar ya. Lempeng Eurasia itu lempeng benua. Kemudian di selatan ada lempeng Indo-Australia. Kemudian di utara timur east Notice. itu ada lempeng Samudra Pasifik. Jadi Dua ada itu 2 lempeng samudra, samudra. 1 lempeng benua di mana Nusantara ada di atasnya tuh ya. Oke lanjut ya Ki. Ini lempeng tektonik ya yang kita Ya. akan bahas nanti adalah sesar ya, yang Ya. patahan-patahan ada di dalam atau di pulau-pulau ya. Ya, Lempeng yang terus bergerak dan bergesekan, sehingga menciptakan banyak patahan alias sesar di wilayah Indonesia. Salah satunya sesar Mike Flores yang jadi pemicu rangkaian gempa dahsyat di Lombok. Nah ini untuk saudara-saudara kita yang di Lombok ya, kepada Yus di Jangkuk, Fauzi dan Edi di Lombok Utara, ini sesar naik Flores ini yang kemarin menyebabkan gempa bumi. ya. Dan dengan pesisir utara Lombok dan Flores, ada juga sesar Morogoro yang menciptakan pertempuran. Nah ini untuk saudara-saudara kita yang di Palu ya, harus tahu juga ini sesar Palu Koro, berujung di Sungai Koro ya, seolah-olah seperti membelah Pulau Sulawesi. Betul. Nah, untuk Bang Roy, Egy. Egy ya, wajib nih mengetahui, apalagi Bang Roy sama Egy kan di RRI ya, Ki, ya, Palu, Radio Republik Indonesia Palu. Sama Jadi, Rina juga. sama Rina Bang juga, Buang. Bang Buang semua lah, saudara-saudara kita yang dulu menampung kita waktu melakukan misi kemanusiaan di Palu. Salam hormat kami, stay safe ya. Tapi ini bukan untuk menjadikan kita paranoid, tapi mengetahui apa yang ada di bawah kita tinggal. Lanjut ya. Ya, Kita mencapai ketinggian 5 meter di lantai pertama. Sesar ini seakan membuat panjangnya 200 km dari batas Sulawesi dan Selatan karena melintas jalan sampai ke daerah Sungai Koro. Sesar ini dinamai Palu Koro. Ada demikian dari terjadi Palu, kehadiran ekstrim dan tantangan dan aktivitas sesar Palu Koro biasa awalnya adalah pergerakan horizontal yang kecil mulai Nah, jadi biasanya itu kalau bertumbukan ya Ki ya, pelat samudra dengan pelat benua. Tetapi di Palu itu walaupun pergerakannya sejajar iya. dan para ahli juga bingung itu, ternyata dapat menimbulkan tsunami. Diduga adalah adanya longsoran Longsor, bawah laut betul. sehingga menimbulkan gelombang.
masuk ke Teluk Teluk Palu ya Ki namanya. Iya, lupa ya. Jadi ikut terimbas juga tuh. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah kita baru kali itu juga ngalamin ya Ki ya tentang likuifaksi. Betul. Jadi di Palu kemarinan itu ada gempa, kemudian tsunami, kemudian likuifaksi ya. Nanti kita bahas tersendiri itu, tapi ini secara umum aja dulu. Nah, itu kurang lebih kayak gitu Ki. Itu baru 2 sesar ya. Iya. Ada sesar naik Flores, Flores di dan utaranya Palu Koro. Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara. Lalu sekarang akan kita bahas 5 sesar yang perlu kita waspadai ya. Jadi teman-teman jangan paranoid berlebihan. Kita harus siaga tapi jangan paranoid berlebihan, dan mengetahui dengan ilmu itu sangat bermanfaat nantinya bagi keselamatan kita di masa yang akan datang. Lanjut ya. Ya. Kalau tadi yang tentang 3 besar, pelat Ya. samudra, 2 Pasifik, Indo-Australia, lalu dan pelat benunya Euro-Asia. Euro-Asia. 5 sesar besar yang ada di Indonesia ini yang perlu teman-teman juga ketahui ya, di Jawa Timur, Sumatera, dan tempat-tempat lain. Mari kita lihat. Nah, itu tadi tuh ya di apa? Ramayana. Itu Palu dulu deh. iya, Iya. dulu Ndin masuk ke situ Ki. Iya. Jadi malam-malam itu saya masuk ke situ, itu mendengar ya ada suara gitu. Ada ketukan gitu. Saya teriak. Saya bilang kalau mendengar suara saya ketuk gitu, ting 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 terdengar. Ini saya merinding nih sekarang ngomongnya. Tetapi begitu dicari nggak ada, terus gitu. Di bawah pas turun udah banyak jurnalis, kameramen, tentara gitu. Tapi alhamdulillah udah nggak ada itu. Jadi entah siapa lah tuh yang ngetuk-ngetuk ya. Lanjut ya. Oke. Mereka berpendapat kalau gempa yang terjadi secara berurutan akhir-akhir ini saling berhubungan. Meskipun letaknya berjauhan, tapi banyak orang yang tetap kekeh dengan pendapatnya tersebut. Namun beberapa ahli mengatakan kalau gempa di Indonesia ini berasal dari tsunami subduksi dan sesar aktif di darat. Dilansir dari kompas.com, zona tersebut membentang di sebelah barat Sumatera, selatan Pulau Jawa, selatan Bali dan Nusa Tenggara, kemudian membelok di Kepulauan Maluku yang membentuk palung laut. Lalu untuk sesarnya tersebar di beberapa wilayah dan sebagian di antaranya berpotensi mengakibatkan gempa. Beberapa waktu lalu Jawa Timur dikagetkan dengan gempa bumi yang tiba-tiba terjadi pada jam 2 dini hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengumumkan kalau gempa tersebut berpusat di kota Situbondo. Nggak main-main, gempa yang dihasilkan adalah sebesar 6,4 skala Richter, dan itu berpengaruh ke kota-kota sekitarnya, seperti Malang, Denpasar, Sumeneb, dan lain sebagainya. Usul punya usul, ternyata gempa di Situbondo ini disebabkan adanya pergeseran dari sesar kambing. Menurut Dewan Penasihat Ikatan Ahli Geologi Indonesia, yaitu Robi Dwi Putro Hari, menyebutkan sesar yang melewati Pulau Kambing tersebut sedang melakukan aktivitas tak biasa. Adalah sesar sedang dalam kondisi mengangkat Pulau Kambing dan akhirnya menghasilkan gempa di Situbondo dan sekitarnya. Sesar yang sudah berusia 5 juta tahun lebih ini lebih mempengaruhi bagian darat. Alhasil banyak daratan yang rusak meskipun jaraknya jauh dari Situbondo. Nah itu teman-teman ya yang di wilayah Jawa Timur perlu juga mengetahui dan mempelajari, tanyakan kepada aparat-aparat yang berwenang, BPBD dan lain-lainnya ya, universitas-universitas geologi di Jawa Timur tentang sesar kambing ya. Itu karena kita lanjut ke sesar Palu Koro di Pulau Sulawesi. Belum di Situbondo, gempa tempat menyambangi daerah Palu dan Donggala. Dikira aman-aman saja, ternyata gempa disusul dengan tsunami yang akhirnya meluluhlantakkan kota Palu. Akibatnya Palu telah tersapu bersih dan banyak warga yang lebih memilih untuk pergi dari sana. Bukan karena tidak ingin membangun kota dari nol lagi,
tapi lebih kepada kondisi tanah yang telah mengalami likuifaksi alias sudah kehilangan kekuatan untuk menopang bangunan. Menurut Rofiki Dwi Putrohari, hal yang menyebabkan gempa serta tsunami di Palu dan Donggala adalah karena sesar Palu Koro. Sesar satu ini juga mendapat perhatian dari beberapa ahli lantaran punya karakteristik yang unik. Sesar yang membelah Pulau Sulawesi atau dari Teluk Palu hingga Lembah Puri tersebut mempunyai pergerakan segmen dengan kecepatan besar per tahunnya setelah sorong. Sebenarnya, sesar Palu Koro ini tidak mengakibatkan tsunami, namun gempa dengan magnitudo sebesar 7,7 skala Richter menyebabkan longsoran bawah laut dan berakhir dengan tsunami di awal bulan. Oke, itu untuk rekan-rekan yang di Palu khususnya ya, mempelajari pula awas dan siaga terhadap sesar Palu Koro yang peristiwa kemarin itu menimbulkan gempa, tsunami dan juga likuifaksi. Ini nanti akan kita bahas tersendiri ya. Sekarang secara umum dulu. Lanjut. 11 kemarin, wilayah Teluk Bintuni juga diguncang gempa. Mungkin besaran dari gempanya hanya 3,8 skala Richter dengan skala 2. Tapi hal ini cukup mendapat perhatian dari beberapa ahli. Apalagi kalau bukan karena adanya sesar sorong yang dikenal paling aktif dan memiliki pergeseran segmen dengan kecepatan terbesar se-Indonesia. Bahkan kalau warga di sekitar Papua agak khawatir kalau tiba. Untuk saudara-saudara kita yang di wilayah Papua, pelajari pula dan siaga terhadap sesar sorong ya. Sekarang kita lanjut lagi. Sesar yang sudah berumur 20 juta tahun lalu ini pernah mengakibatkan gempa di tahun 2009 dan menyebabkan guncangan hebat sebanyak 2 kali di Manokwari, yakni 7,6 dan juga 7,9 yang berselang tidak lebih dari 3 jam. Namun untungnya kedua gempa tersebut tidak mengakibatkan tsunami, tapi membuat beberapa ahli bertanya-tanya mengapa guncangan sebesar itu tidak berpengaruh apapun pada laut. Beberapa bulan lalu Sumatera Barat sempat diguncang gempa yang terjadi 5 kali dalam sehari. Nah, ini untuk saudara-saudara kita yang tinggal di Pulau Sumatera, pelajari dan siaga terhadap Sumatran Fault atau patahan Sumatera dan Mentawai Fault. Patahan Mentawai ya, ada 2 sesar di sini atau fault. Sekarang kita lanjut. Kekuatan 4,9 skala Richter dan berakhir sebesar 3,3 skala Richter. Sontak kali ini membuat warga panik di Sumatera Barat. Menurut Kepala Stasiun Geofisika BMKG Padang Panjang, Jarfri Prasetyo menyebutkan, gempa terjadi akibat aktivitas sesar Mentawai di jalur subduksi lempeng tektonik India Australia memanjang dari utara hingga selatan Kepulauan Mentawai. Gempa yang diakibatkan pergeseran patahan ini sering kali dangkal, tapi potensi kekuatan gempanya bisa lebih dari magnitudo 5. Tak hanya Jawa Timur yang berpotensi terjadi gempa, tapi juga Jawa Barat. Sebab daerah Jawa Barat khususnya Bandung berada di kawasan sesar Lembang. Menurut tim peneliti. Nah, ini juga untuk saudara-saudara kita yang ditinggal di Jawa Barat ya. Pelajari dan siaga tentang sesar Lembang ya. Ini cukup berpotensi menimbulkan bencana juga ya. Tapi sekali lagi jangan paranoid berlebihan, namun kita tetap siaga. Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung. Kalau sesar Lembang berpotensi gempa dengan kekuatan sampai 7 skala Richter. Selain hal di atas, sesar yang terbentang sepanjang 29 km tersebut bergerak hingga 3,5 mm per tahun. Pergerakan sesar Lembang saat ini menimbulkan gempa bermagnitudo 3. Itu masih 3. Apa jadinya jika kekuatannya mencapai 7? Sesar di atas merupakan retakan aktif di Indonesia yang kemungkinan lebih sering menimbulkan gempa. Namun tidak perlu untuk khawatir berlebihan. Hal yang harus dilakukan adalah terus siaga dan sebaiknya jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG. Lalu tidak lupa juga untuk terus berdoa kepada Tuhan supaya dilindungi dari segala bencana yang akhir-akhir ini mengancam Indonesia.
Oke, gitu ya, Ki, teman-teman. Jadi ada 5 sesar besar di Indonesia ya. Terus menurut teori ini contohnya sesar Lembang ya. Dia kan pergerakannya itu 3 sampai 5,5 mm per Iya, tahun bergerak. Nah, saat bergerak ini menimbulkan friksi. Friksinya itu menimbulkan gempa dari mulai 3 sampai walau alam, mudah-mudahan Nggak semuanya terjadi. aman. Karena Indonesia itu kan kepadatan penduduknya luar biasa, terutama di Di Pulau daerah-daerah Jawa. Pulau Jawa ya. Jadi teman-teman, seperti tadi video itu bagus ya. Saya terima kasih, kami berterima kasih kepada semua video yang kami pakai. Semoga eh, amal ibadahnya mendapatkan pahala karena kami menggunakan video-video Anda. Mohon maaf, kami memohon izinnya baru sekarang, tapi tidak lain hanyalah untuk kepentingan edukasi semata ya. Baik yang dari dalam negeri ataupun luar negeri, video-videonya kita pakai. Jadi gitu Ki, intinya tentang sesar. Kalau tadi ada plat, bertumbukan, kemudian di darat pun juga ada sesar ya. Ya, Sesar kambing, sesar lembang, sesar sorong, Palu Se- Koro. Palu Koro, kemudian Mentawai. sesar Sumatera dan Mentawai gitu ya, patahan itu. Oke, sekarang saya rasa udah cukup tuh Ki dari sisi keilmuannya Iya. secara orang awam ya, mudah-mudahan sudah paham lah Iya, itu apa penyebab gempa, kemudian kerawanannya, iya. magnitudonya, intensitasnya, gelombangnya Betul. gitu. Apalagi yang mau ditanyain Ki? Ya, sekarang tentang syirik Mitos. mitosnya. Heeh. Kalau zaman dulu saya masih kecil tuh suka dibohongin ya sama orang-orang. Kalau ada gempa karena naga di dalam bumi itu bergerak ngulet atau apalah gitu. Tapi itu jelas mitos ya. Kemudian masalah syirik ya. Teman-teman kami berdua nih sangat-sangat mengingatkan jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang syirik. Misalnya memberikan sesembahan, sesajen ke laut atau ke sungai atau ke apapun ya. Karena secara ilmu pengetahuan itu kan gempa bisa dipelajari Ki. Tetapi kalau kita berpikir bahwa oh supaya nggak terjadi gempa kita harus potong hewan kurban, melarung atau melepaskan apa perahu isi makanan segala macam ke penghuni laut, penghuni sungai. Jangan teman-teman, karena itu hanya akan mengundang murkanya Allah gitu ya. Semua ini kita diberikan ujian. Ada ujian yang berupa kesusahan, kematian, kehilangan, ada juga ujian berupa kesenangan. Biasanya kalau ujiannya berupa kesenangan kan suka lupa tuh. Nah, Nggak ngerasa diuji. nggak ngerasa diuji, tapi kalau ujiannya berupa kesusahan, kita harus lebih mendekat kepada Allah ya. Jangan malah makin menjauh. Oh ini dulu gara-gara nggak ada perayaan ini, nggak ada sesembahan ini, jangan. Jangan, itu mengundang murkanya Allah ya. Iya. Jadi kalau saya pribadi itu melihat segala sesuatunya fenomena alam yang bisa dipelajari. Umat muslim itu harus cerdas, harus berpengetahuan. Ahli-ahli ilmuwan-ilmuwan muslim itu yang menghapus semua mitos-mitos ajaran-ajaran pagan dan mitos Yunani, dewa-dewi serta mitos-mitos Semua Yunani itu. itu dengan ilmu pengetahuan, geografi, geologi, tentang astronomi itu kontribusinya muslimin ilmuwan-ilmuwan Islam besar itu. Jadi Iya. kita harus pelajari ilmunya lalu makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa gitu Ki. Ya. Sekarang tips. Iya, tipsnya apa nih untuk kali ini kita? Tipsnya tentang apa enaknya Ki? Menurut Kiki Kita bagusnya apa? lari kalau ada gempa kemana? Oke, siap Iya. siap. Jadi kalau ada gempa ya, yang pertama tentunya berlindung ke daerah yang jauh dari reruntuhan. Itu rumus Bangunan. dari reruntuhan bangunan, tiang, pohon atau apapun lah. Itu yang rumus teori pertama. Kemudian kalau di gedung ikuti petunjuk warden atau orang yang berwenang di situ untuk melakukan evakuasi, pengumpulan orang, meeting pointnya ada itu di tiap-tiap gedung perkantoran ya. Lalu kalau di kasusnya tsunami di Aceh itu ada Ki, di depan rumahnya Rahmat Maulizar itu ada namanya escape building. Itu dibangun bantuan dari luar negeri termasuk Jepang ya, Turki. Itu jadi kalau orang nggak sempat melarikan diri ada tsunami, mereka bisa naik ke gedung itu.
Artinya kan tsunami kita harus lebih tinggi dari lebih tinggi, gelombang itu lebih yang tinggi dan datang. bangunannya kuat ya. Oke. Itu kurang lebih jaraknya antara 500 sampai 1 kilo itu dibangun dari garis pantai gedung escape buildingnya. Jadi rumusnya sederhana saja, jangan pikirin bawa harta, bawa Oh ini, iya, bawa itu, betul. bawa diri aja udah keluar dulu. Harta bisa dicari, sertifikat bisa dicari nanti sesudahnya, kita aman duluan ya. Iya, betul. Yang penting selamatkan diri, keluarga, terutama anak-anak balita, gendong keluar segera. Apapun yang terjadi, tunggu di luar yang jauh dari reruntuhan bangunan, pohon dan tiang. Ya. Segitu dulu Ki. Oke. Biar nggak Terima kepanjangan, kasih biar nggak banyak. bosan orang. Iya benar. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi